Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Aksara Agro dan Farm kali ini ingin menyampaikan pengalaman atau berbagi pengalaman tentang menanam jahe organik. Persiapan yang kami lakukan sebelumnya tentunya kami belajar baik itu secara teori, kemudian diskusi silaturahim dengan senior petani, khususnya petani jahe merah. Kemudian kita mengukur kemampuan diri kita sendiri dalam persiapan bertani jahe merah ini. Kita mampunya itu akan menanam seberapa banyak, kita mampunya akan mempersiapkan semua apa yang perlu disiapkan ini seberapa mampu kita. Nah, ini harus kita takar kemampuan kita agar pada saat proses dari awal semai maupun dari persiapan lahan sampai semai, lalu pindah tanam, perawatan sampai panen pada 10 bulan setelah pindah tanam, kita tidak akan merasa bahwa bertanam jahe merah ini merupakan suatu pekerjaan berat, tapi kita justru bisa akan menikmati proses demi prosesnya. Kalau kita sudah mengetahui apa yang menjadi potensi dari kita, apa yang ada di diri kita bisa menentukan komoditas tani apa yang akan kita tanam. Jadi dengan melihat secara geografis, kemudian ketinggian atau elevasi kita di area tanam itu berapa mdpl, kemudian ada kendala ketersediaan air atau tidak, bagaimana suplai sinar matahari, apakah cukup atau lebih atau kurang, lalu ketersediaan media tanam di situ, itu seberapa pendukung, sehingga kita bisa memutuskan komoditas apa yang akan kita tanam. Nah, kami selaku petani muda akhirnya memutuskan untuk mencoba menanam jahe merah dan itu secara organik. Ya, secara organik itu juga kita memberanikan diri untuk mengaplikasikan semua metode mulai dari pemupukan nantinya, perawatan sampai panen secara organik. Baik, kami mencoba akan dari pertama, ya ini persiapan bibit. Persiapan bibit ini kita juga jelas harus memilih bibit yang benar-benar sudah tua. Tua di sini yang usianya sudah 12 bulan atau 1 tahun. Kenapa harus tua? Karena pada saat proses semai, yang jahe tua ini akan bisa cepat tumbuh dan pada saat pindah tanam relatif akan lebih aman menghadap pertumbuhan dibandingkan dengan bibit yang belum tua. Dan yang kedua, pastikan bahwa bibit selain tua, yaitu pastikan bibitnya juga organik. Nah, jadi kita juga harus jelas asal-usul bibit tersebut. Persiapan setelah pemilihan bibit, yaitu kita bisa melakukan pembersihan lahan atau penyesuaian lahan terhadap kebutuhan kita untuk pindah tanam. Jadi apabila kita menginginkan pindah tanam di media tanah langsung, tentunya berbeda persiapan lahannya dengan pindah tanam di media polybag atau karung. Sehingga, nah, makanya dalam bertani khususnya jahe merah, edukasi maupun pengetahuan ataupun silaturahim dengan petani-petani yang lebih senior itu sangat penting karena dengan kita terus belajar dan terus belajar itu kita akan mendapatkan informasi tambahan, tapi kita juga sembari praktek karena seberapa banyak yang kita dapatkan ilmu dari silaturahim atau dari belajar sendiri, tapi kalau tidak dipraktekkan tentunya kita kurang mendapatkan pengalaman dari perjalanan bertani. Nah,
Kalau dari kami sendiri, proses pindah tanam nanti kita akan di media polybag, sehingga pengolahan lahan yang kami lakukan setelah menebangi pohon yang kurang produktif, kami akan mengkondisikan lahan yang berada di depan, samping, dan belakang rumah itu semacam setengah bedengan, atau ya tingginya tidak terlalu tinggi bedengan penuh gitu. Jadi mungkin kira-kira setinggi 25 cm. Jadi kita buat bedengan itu dengan lebar kira-kira 1,2 meter, lalu jalur untuk air itu paling sekitar ya cukup untuk jalan kaki gitu saja. Jadi untuk lalu lalang saat proses pemberian pupuk atau semprot itu juga berfungsi sebagai jalur air pada saat hujan nantinya. Nah, ini penting karena kalau tidak diantisipasi atau tidak dibentuk dari awal dan lalu terjadi hujan yang sifatnya dadakan, itu akan mengganggu media polybag dari jahe merah tersebut. Nah, lain halnya kalau persiapan lahan ditujukan untuk pindah tanam jahe merah di media tanah langsung. Justru kalau di media tanah langsung, eh, bentuk bedengannya terbalik. Jadi lahan yang akan kita tanam jahe justru posisinya di posisi yang rendahan, sementara yang tidak ditanam jahe di antara baris tanaman jahe justru agak tinggi. Tujuannya nanti saat proses pertumbuhan, tanah-tanah di bagian yang agak tinggi itu akan ditaruh atau apa ya istilahnya dituangkan di bagian rendahan. Dan nanti lama-lama kelamaan karena tumbuh rimpang jahe ini semakin tua itu semakin ke atas, nanti posisi yang rendahan akan semakin tinggi, sementara posisi yang agak tinggi tadi akan rata. Nah, itu perbedaan dalam persiapan lahan. Lahan untuk pindah tanam di media polybag ini sebaiknya memang lahan yang bisa terkena langsung masuk akses sinar matahari. Ya, betul, sinar matahari sangat diperlukan dalam pertumbuhan jahe merah. Lain halnya dengan proses semai bibit jahe merah. Pada saat semai bibit jahe merah, yang kami lakukan mempersiapkan lahan semai itu justru dengan atap atau bagian yang bisa membuat teduh area semai. Pada tahap pertama, kami menyemai itu di bedengan. Jadi kami membuat kotakan bedengan, lalu kami susun dengan beberapa media, lalu kita tanam bibit yang sudah kita, ya istilah bahasa Jawanya dipotes atau dipotong kecil-kecil menyesuaikan tunas, mata tunas yang ada. Nah, di situ kita akan menanam pada saat tahapan pertama. Lalu ada juga kami di tahapan yang kedua mencoba semai di media plastik gelas. Nah, pada video selanjutnya nanti kita akan kupas lebih detail kenapa kita semai pada tahap pertama kita semai di bedengan buatan, kenapa pada tahap kedua kita semai pada gelas pop es. Tentunya kita akan kupas pada video selanjutnya. Cuman persamaan dari kedua metode semai tersebut, kita kondisikan atasnya itu cukup teduh. Berhubung ini pertanian jahe merah secara organik, maka kita harus mengoptimalkan apa yang ada di sekeliling kebun kita. Karena pasti akan bisa kita optimalkan untuk pembuatan pupuk organik padat maupun pupuk organik cair. Tampak pada video yang kami buat pada persiapan sebelumnya bahwa ada beberapa pupuk organik cair.
Jadi dari unsur N, unsur P, dan unsur K, kita cukup membuat dari beberapa tanaman di sekeliling kita. Misalkan dari bonggol pisang, kemudian dari air beras, kemudian dari air kelapa muda, kemudian bisa dari batang pisang, kemudian daun jati, itu kita rendam dengan air gula dan molase atau nanti dengan M4 itu kita olah. Kita akan juga akan menjelaskan ini lebih detail pada video selanjutnya. Nah, nanti kita akan olah dan kita itu bisa kita aplikasikan untuk perawatan jahe merah secara organik. Jahe merah organik itu juga eh, pertumbuhan secara vegetatif itu mulai dari usia 0 sampai 5 bulan pindah tanam. Jadi itu pertumbuhan vegetatif, selanjutnya dari usia 5 sampai 5 bulan setelah pindah tanam sampai panen itu usia generatif. Nah, pada usia vegetatif kita juga maksimalkan aplikasi POC dari Jakaba. Ya, nanti juga kita akan menjelaskan bagaimana kami membuat Jakaba dan alhamdulillah kita bisa terus dan mengembangkan Jakaba yang ada di rumah kami. Terus untuk POP atau pupuk organik padat yang kita aplikasikan di media tanam, ya kami hanya sebatas kotoran hewan. Kotoran hewan di sini berhubung di daerah rumah kami ini lebih banyak penghasil kotoran hewan kambing, ya kami mengambil itu karena kalau kami mencari kalau ada yang lebih mudah kenapa kita harus mencari yang susah gitu. Tapi memang potensi kotoran hewan kami ini lebih optimal dan lebih awet gitu. Kadang ada yang bilang kotoran hewan yang A ini sangat panas, jadi hindari kotoran itu. Ya nanti kita akan juga akan sharing dengan teman-teman yang lain atau sedulur-sedulur yang lain yang melihat video ini. Nah, proses yang kami jalani itu memang dari proses semai. Proses semai di sini kita berlangsung kurang lebih 45 hari atau saat tunas itu sudah ada 4 sampai 5 daun gitu. Nah, kalau sudah mencapai 45 hari atau sudah berdaun 4 sampai 5, kita bisa pindah tanam ke media polybag. Nah, media polybag di sini kami menggunakan polybag ukuran 50. Nah, jadi dalam satu bedeng nanti ada 3 baris polybag, kita susun rapi, itu lalu kita alokasikan beberapa drum yang berisi air sehingga pada saat nanti kita mengocor atau nyemprot uh, unsur N atau P atau K maupun anti hama atau pestisida nabati yang kita buat sendiri, itu kita suplai airnya nggak usah repot, sudah tersedia di depan. Jadi segala persiapan itu memang kita harus persiapkan dari awal. Nah, lalu untuk proses pindah tanam itu sebaiknya di awal pindah tanam sampai usia 2 bulan atau 3 bulan pindah tanam itu kami menggunakan paranet ukuran ya 70%. Mungkin di beberapa daerah tidak memerlukan paranet, itu wajar karena semua kembali lagi ke geografis masing-masing. Berhubung di rumah kami, di area rumah kami ini mataharinya cukup terik pada saat kami pindah tanam, sehingga untuk mengamankan kondisi akar yang ya adaptasi lah dari media semai ke media polybag, sehingga kami daripada resiko terlalu stres kondisi akarnya, sehingga kami mengaplikasikan pemasangan paranet 70%. Saya rasa cukup untuk melindungi tanaman kami. Memang pada saat awal pindah tanam ada beberapa fase menguning dan bagi kami itu wajar.
karena yang namanya adaptasi itu perlu, tapi insya Allah dengan kita memberikan pupuk cair secara rutin, kemudian perawatan, tentu proses menguning itu akan terlewati, sehingga tanaman akan kembali menghijau, dan insya Allah nanti akan tumbuh tunas-tunas baru. Polybag-polybag yang berada di depan rumah kami ini merupakan tanaman jahe merah yang baru berusia 3 bulan setelah pindah tanam. Jadi kemarin kita membuka paranet pada usia 2 bulan setelah pindah tanam. Kami memutuskan membuka paranet di usia 2 bulan setelah pindah tanam karena kami merasa dan melihat bahwa matahari cukup bersahabat, lalu tanaman jahe merah sendiri sudah cukup mulai menghijau, bahkan ada beberapa batang yang sudah tinggi sehingga kami perlu membuka paranet. Nah, kami buka sehingga pertumbuhan sekarang alhamdulillah jahe merah di sini semakin tambah tunasnya, dan pada 2 minggu yang lalu kami sudah melakukan pruning atau memotong beberapa batang jahe merah sendiri. Nah, paranet ini kami sengaja gulung atau tidak kami potong karena ini untuk mengantisipasi nanti datangnya hujan mungkin di bulan-bulan Oktober, karena biasanya kalau hujan itu kan akan meningkatkan keasaman media ya, sehingga kami lebih aman pada saat hujan itu menutup kembali atau membuka kembali paranet untuk mengurangi intensitas derasnya air hujan yang jelas menurunkan keasaman atau meningkatkan keasaman, atau yang berikutnya bisa kalau deras sekali air hujannya itu bisa membuka media sehingga kelihatan rimpangnya. Padahal kalau rimpang itu misalkan terjadi hujan di malam hari yang akan menyebabkan rimpang terbuka, lalu pada siang harinya itu panas terik, nah maka rimpang itu akan berpotensi untuk busuk. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka kita antisipasi nantinya pada saat hujan turun, musim hujan datang, kita akan membuka kembali paranet tersebut. Nah, mungkin bagi petani atau sedulur-sedulur semuanya, jangan sampai kelupaan bahwa memang dalam persiapan tanam jahe merah ini ada alokasi waktu yang perlu kita persiapkan lebih dulu atau lebih lama, yaitu salah satunya misalkan fermentasi. Fermentasi di sini kita peruntukkan untuk media tanam kotoran hewan atau yang nanti kita buat POP, pupuk organik padat. Nah, fermentasi ini cukup mudah dilakukan, cuman membutuhkan waktu. Minimal kalau dari kami ya 3 minggu, 4 minggu itu baru kita nanti bisa mengaplikasikan pupuk kotoran hewan tersebut. Ya sebenarnya kalau membeli pupuk fermentasi atau kotoran hewan yang sudah difermentasi itu juga sudah ada. Namun tentunya mahal dan nanti dalam perhitungan itu tidak akan masuk secara keekonomisan. Sehingga kami untuk fermentasi kotoran hewan itu melakukan secara mandiri. Ya kami beli ke tetangga tetangga rumah maupun tetangga desa kotoran hewan kambing, lalu kita kumpulkan dulu, kita fermentasi, kita siram sendiri. Nanti kita juga akan jelaskan ke lebih detail dalam video yang selanjutnya. Nah, setelah fermentasi selesai, kita siram, baru kita tutup rapat. Nah, kita pembuatannya sengaja di dalam rumah agar terlindungi dari sinar matahari selama proses fermentasi berlangsung.
Setelah proses fermentasi pupuk kotoran hewan sudah selesai, lalu media yang lain seperti arang sekam, sekam mentah yang kami gunakan itu sudah siap, lalu kita perlu menyusun semua media tersebut ke dalam polybag. Jadi kita menyusunnya sebelum proses pindah tanam. Jadi jangan sampai sekuen atau tahap demi tahap ini tidak sinkron gitu. Jadi kalau misalkan, oh kita sudah pengolahan lahan, kalau sudah pengolahan lahan harusnya bibitnya sudah bisa mulai disemai. Nah, sembari semai itu sembari pengolahan lahan. Sembari semai juga kita bisa melakukan fermentasi kotoran hewan. Nah, sebelum pindah ke media polybag, pastikan fermentasi sudah jadi, lalu kita bisa melakukan pindah tanam. Waktu tiap proses tersebut benar-benar kita harus manajemen atau harus kita atur lah sehingga tidak tabrakan atau bisa sinkron saat proses pindah tanam nantinya. Untuk pembuatan pupuk organik cair, unsur N, unsur B, unsur K maupun jakaba dan zat penumbuh tunas, zat penumbuh akar, itu kita juga harus persiapkan secara paralel dari persiapan lahan. Jadi banyak hal yang bisa kita persiapkan secara paralel sehingga memudahkan dan menyingkat waktu saat setelah semai ke arah pindah tanam. Ya, mungkin ini pengalaman yang bisa kami sampaikan pada video pertama dari Aksara Agro and Farm. Jadi penanaman jahe merah secara organik mulai dari persiapan, lalu semai, pindah tanam. Pada video selanjutnya kami akan menjelaskan lebih terperinci, lebih detail apa-apa yang perlu dipersiapkan per tahapnya. Jadi nanti kita akan sharing mulai dari lahan yang luasan lahan yang diperlukan itu bisa mengakomodir berapa polybag atau berapa rumpun tunas untuk persiapan pindah tanam, lalu berapa luasan lahan yang diperlukan untuk semai, terus berapa bibit yang bisa kita beli, ya katakanlah 1 kilo bibit itu bisa untuk berapa kita bisa 1 kilogram bibit itu bisa kita buat berapa calon bibit, itu nanti kita akan menjelaskan lebih detail pada video berikutnya. Bahkan sampai pembuatan jakaba, pembuatan POC, proses fermentasi, bahkan sampai perawatan nanti kita akan jelaskan lebih detail. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Salam organik dari petani. Salam nandur. Gemah ripah loh Cinawi toto tentrem karto raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.